PT merupakan gambaran permukaan bumi yang diproduksi dalam bidang data menggunakan skala tertentu. Perihal itu mendefinisikan PT sebagai penyajian grafis bentuk ruang dan hubungan keruangan berbagai perwujudan yang diwakili pembuatan PT memerlukan pengetahuan khusus mengenai penggambaran permukaan bumi yang biasa disebut ilmu kartografi. Dan orang yang ahli membuat PT dinamakan kartografer. Jadi orang yang mempunyai keahlian dalam membuat suatu peta itu disebut dengan kartografer. Kan ada juga orang yang ahli dalam foto disebut fotografer. Nah, kalau dalam membuat peta namanya disebut kartografer. Nah, jadi itu memperkirakan peta sama kalian ya.
Ini merupakan peta khusus. Nah, kalau peta khusus, dia khusus peta tentang apa itu? Peta ini adalah peta persebaran curah hujan di Aceh. Nah, dia kan memiliki tingkat warna yang berbeda-beda ya, adik-adik. Ini yang warna hijau, tingkatnya very low, berarti sangat rendah tingkat curah hujannya. Nah, kalau yang merah ini dia sangat tinggi, yang very high, berarti dia sangat tinggi tingkat curah hujan, seperti yang ada di gambar berikut ya di daerah tertentu ini. Kalau peta umum dia seperti peta yang kalian biasa lihat, nah, peta Jawa Tengah, itu peta umum, dia tidak memiliki khusus informasi di situ. Dia cuma daerah-daerah aja. Di sini ibu tidak memiliki contohnya ya, karena ibu tidak bisa main di sini. Sebelum kita melihat peta itu, di peta ada beberapa komponen. Tahu nggak komponennya apa aja? Ada yang tahu? Dia komponennya ada judul. Nah, kalau peta nggak ada judul, kita nggak tahu kan peta apa ini. Misalnya ini aja dibuat di gambar ini aja. Atau kita akan gambar apa? Makanya di sini ada judul-judulnya yang mana, ada yang tahu? Bukan Aceh. Betul. Kemudian di peta juga ada skalanya. Atau skalanya mana? 1,2. Betul. Ini skalanya dari peta sebenarnya ya, dari skala sebenarnya bentuk permukaan bumi. Kemudian ada juga insert. Ada tahu yang mana insert? Ini namanya insert. Nah, ini berarti yang digambarin cuma yang ini aja kan, dari permukaan bumi. Kemudian ada juga legenda. Legenda itu yang ini. Legenda ini yang seperti ibu bilang tadi, tingkat curah hujannya seperti warna hijau ini kan lebih rendah. Berarti ini adalah informasi tentang bumi. Kalau misalnya ada juga peta yang persebaran flora dan fauna, misalnya ada harimau. Di sini dibuat ada harimau, jadi ada simbol harimaunya bagaimana, misalnya simbolnya bentuk kepala harimau gitu kan. Berarti dibuat di sini harimau, berarti di sini ada harimau, gitu ada simbol gitu ya. Oke, sebelumnya kita pelajari dulu yang komponen tadi yang disebutkan. Kalian perhatikan ya, nanti ibu kasih tugas. Nah, judul peta tadi yang peta curah hujan. Coba dibaca para judul. Siapa yang membaca? Pak. Boleh ibu baca aja ya. Judul peta merupakan identifikasi untuk mengetahui dan menginterpretasikan daerah yang tergambar dalam peta. Jadi judulnya itulah yang bilang tadi, kalau nggak ada judul kita nggak tahu peta apa itu kan. Kemudian ada skala peta yang ibu tunjukkan tadi. Skala peta merupakan perbandingan jarak pada peta dan jarak yang sebenarnya. Kemudian ada simbol tadi yang legenda tadi itu namanya juga simbol ya. Kemudian ada warna kayak nanti warna hijau, warna itu, warna kuning. Kemudian banyak ya komponennya. Kemudian ada legenda. Yang merupakan keterangan simbol-simbol yang ada dalam peta. Sama juga dengan simbol tadi ya. Kalau simbol lebih ke khususnya, kalau legenda itu semua simbol. Kemudian ada orientasi atau arah mata angin, kan ada utara, selatan, barat, timur, itu adalah arah angin. Kemudian sumber peta, dari mana sih peta itu dibuat? Kan saya di sini tadi ada
Pak. Gimana ya? Kira. Kira. Apa ini Pak? Dengan lainnya. Ya. Murah. Bu, Ya, saya Bu. fungsi PT memperlihatkan setiap satu tempat dengan tempat lainnya di Quran ini, menunjukkan Quran suatu objek seperti jarak dan luas daerah, menampilkan bentuk objek di permukaan bumi, misalnya bentuk benua dan negara, menyanyikan darinya mengenai potensi suatu daerah, memudahkan suatu pekerjaan seperti untuk perencanaan pembangunan jalan. Nah, setelah kita belajar dari tadi, Ibu ada beberapa tugas kelompok. Jadi kalian buat kelompok. Semuanya ada berapa? Satu kelompoknya ada 5. Jadi dibagi-bagi apa kalian? Ibu ada. Kami ada. Ibu ada. Kami. Ada. Kamu itu satu. Aku. Itu Dua. Ini ada yang Bu. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Ya itu. Satu kan? Lima dong Bu. 3, 4, 5. Oh, Bu na lima. 3. lima. Dah kamu, siapa kelompok satu tadi? Buat ini yang isinya, kopinya. Ya. Ya, baik. Sudah dia apa yang kau Allah. Gimana lagi ya? Berarti satu. Nyali dong kau nyali. Kelompok dia. Tetap ada. Bangat tembak kena dah. Kamu
Buka. Buka. Ibu, nama kedua aku kelompok
Jika daerah-daerahnya dibentuk ya peta Jawa misalnya, itu nasi peta yang khusus yang itu lagi jawabannya. Tapi anak nggak ada yang permasalahkan. Tapi peta khusus tuh tapi betul jawabannya. Yang kedua di mengapa dalam peta perlu mencantumkan komponen komponen kan? Jadi kan nggak singkatan jawaban ini sangat penting komponen dalam peta. Ini komponen ada karena suku peta daerah mana. Jadi komponennya banyak. Jadi kalau tidak ada komponen tersebut, kita tidak dapat mengetahui informasi yang lebih lengkap di dalam peta. Ada informasi apa saja sih di situ, misalnya legenda warnanya pun yang baik, warnanya cuma ini kan. Yang kedua nyala air kalian kafe. Berapa menit istirahat? Istirahat jam 10.45. Yang ukurannya tanya jadi materi itu yang di luar negeri itu kalau datang banyak mau Tanya bebas terserah. luar materi. Ya, kemudian